Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Susilo Bambang Yudhoyono tidak sah karirnya di militer. Sumber saya YouTube. Dalam YouTube tersebut panjang ceritanya terkait dalam kehidupan SBY sebelum kawin sampai dia kawin. Tetapi saya meninjaunya hanya dari sudut hukum pidana terkait tidak sahnya karir militer Susilo Bambang Yudhoyono dengan alasan sebagai berikut. Sebelum Susilo Bambang Yudhoyono berkarir di militer, sudah kawin dengan seorang wanita. Pada saat melamar menjadi akabri ada persyaratan tidak boleh kawin. Jadi dalam acara akabri sampai sekarang pun syaratnya kalau orang mau akabri tidak boleh kawin dulu. Jadi harus jejak yang bisa ikut akabri tersebut. Ketika mendaftar menjadi anggota ABRI, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan belum kawin. Katanya dia belum kawin. Berarti dia memberikan keterangan palsu, padahal dia sudah kawin. Setelah lulus pendidikan militer, lalu Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ibu Ani yang melakukan perkawinan yang dikaruniai 2 anak laki-laki. Perkawinan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ibu Ani tanpa seizin istri pertama tidak sah lah ya, yang merupakan perbuatan pidana yang ancamannya di atas 1 tahun. Yang melanggar undang-undang perkawinan juga melanggar kita undang-undang hukum pidana, yaitu dalam hal memberikan keterangan palsu yang diatur dalam KUHP yang ancaman hukumannya ini lebih dari 2 tahun ini. Maka sejak Susilo Bambang Yudhoyono anggota militer tidak sah, maka semua uang pensiun militernya harus dibatalkan. Penggunaan pangkat jenderalnya tidak sah. Seharusnya dikeluarkan dari keanggotaan pensiunan militer, mengingat negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum sebagai panglima yang tertinggi sifatnya. Polisi seharusnya memproses perkara Susilo Bambang Yudhoyono sesuai asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Baik Susilo Bambang Yudhoyono pensiunan jenderal dan mantan presiden 2 periode, baik tokoh agama, pengusaha besar, kalau melakukan perbuatan kejahatan dalam bentuk harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena masalah perkawinan tersebut tanpa seizin istri pertamanya melakukan perkawinan sama juga ini perbuatan kejahatan karena sudah diatur di dalam undang-undang perkawinan tersebut. Dan juga ini termasuk juga melanggar memberikan keterangan palsu kepada aparat. Ini termasuk memberikan keterangan palsu ini. Sehingga sejak awal dia menjadi akabri tersebut masuk militer tidak sah. Semua tindakannya itu tidak sah karena ada perbuatan pidana yang dilakukan yang belum diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Tidak sahnya bisa berdampak kepada bahwa pensiunannya itu bisa dibatalkan itu, dan pangkat jenderalnya juga tidak sah, itu tidak boleh lagi dipakainya pangkatnya tersebut, dan juga kalau dia tidak boleh terdaftar sebagai anggota pensiunan militer. Itulah sanksinya karena dia melakukan perbuatan pidana sejak dia masuk akabri tersebut. Saat itu sampai dia pensiun tidak sah hukumnya bahwa dia sebagai anggota militer. Seharusnya perkaranya selesaikan dulu. Perkaranya itu baru boleh dia masuk militer. Dan seharusnya sejak awal dia tidak boleh masuk militer karena tidak sah hukumnya. Dia sudah kawin. Kalau sudah kawin kan tidak boleh lagi masuk militer. Karena di dalam ketentuan hukum militer, terutama menjadi Taruna Angkatan Bersenjata Indonesia, calon-calon perwira di lingkungan militer tersebut, maka orang itu diwajibkan tidak boleh kawin dulu. Dan mereka harus tidak boleh kawin dulu menjadi anggota militer.
dan harus lajang yang bisa menjadi anggota militer tersebut. Itu peraturan di dalam dunia kemiliteran. Itu tergantung daripada kepimpinan tersebut. Berarti sejak dia kawin yang kedua kali tanpa seizin istri pertamanya, ini sudah merupakan perbuatan pidana terkait dengan pelanggaran undang-undang perkawinan. Dan juga ini sudah termasuk memberikan keterangan palsu kepada aparat negara. Berarti sejak semula dia tidak sah dia sebagai anggota militer. Berarti semua bisa dibatalkan. Apa yang diraihnya sekarang bisa dibatalkan. Yaitu termasuk masalah pensiunnya bisa dibatalkan. Dan juga masalah dia tidak boleh pakai pangkat jenderal lagi. Dan walaupun dia sudah pensiun tidak boleh lagi menggunakan atribut-atribut militer bintang 2, bintang 3 di topinya, tidak boleh. Walaupun kalau dia sudah pensiun. Demikian juga dia tidak boleh lagi tercatat sebagai anggota pensiunan militer. Inilah risikonya. Maka harapan saya polisi supaya memprosesnya sesuai hukum yang berlaku berdasarkan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Sekian dan terima kasih.